Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji syukur pagi hari ini kita dapat bersama-sama menikmati kasih Tuhan. Dan marilah bawa seluruh hidup kita di dalam Tuhan Yesus dan membawa seluruh syukur kita hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap hidup kita. Sebab nama Tuhan Yesus sungguh dahsyat dalam hidup kita. Dan layaklah kita menaikkan syukur kita hadapan Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi mari katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari membawa pujian, mari membawa syukur dan pengagungan hanya bagi Dia, hanya bagi Yesus Tuhan. Kami memujimu, kami meninggikan, kami
sungguh baik, sebab Kau sangat baik dalam hidupku, Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, Tuhan. Kau Allah yang perkasa. Kau Allah yang menciptakan bumi ini dan segala isinya, Bapa. Sebab Kau Allah yang maha kuasa. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang sungguh memperhatikan setiap kami. Allah yang sungguh mengasihi setiap kami. Allah yang selalu beserta dan bersama kami, Bapa. Sebab Kau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu saat ini, Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu, Bapa. Berkati setiap kami, dan juga berkati untuk beliau yang menyampaikan kebenaran akan firman-Mu, Bapa. Layakan dan kuduskan beliau, Tuhan, supaya apapun yang disampaikan beliau berasal dari Engkau dan mampu menguatkan setiap kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sehat dari saya untuk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa di dalam doa pagi online. Saya berharap dimanapun Bapak Ibu berada, kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk memaknai hidup di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Makna kehidupan adalah suatu tujuan hidup di mana Tuhan menempatkan kita itu tidak punya tujuan, tetapi setiap diri kita, pribadi kita diberikan kehidupan oleh Tuhan, punya makna hidup. Seperti halnya Tuhan mengatakan demikian di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita merasakan kehidupan saat ini, memang hari-hari ini merasa begitu berat. Tetapi ingat, di dalam firman Tuhan ini, Tuhan datang memberikan kita hidup. Hidup ini yang diberikan oleh Tuhan, itu ada sebuah proses. Ada yang namanya pertambahan, ada yang namanya pertumbuhan, ada namanya perkembangan, bahkan buah semakin banyak. Itulah makna sebuah kehidupan. Sehingga hasil sebuah proses kehidupan ini akan berakhir pada sebuah kelimpahan. Nah, di dalam kehidupan kita, mungkin hari-hari ini tidak merasa bahwa hidup kita itu berkelimpahan oleh karena penyertaan Tuhan. Tetapi ingat bahwa Tuhan janjinya adalah ya dan amin. Maka dari itu, Bapak Ibu, di dalam Tuhan kita harus percaya bahwa ada berkat, ada pertolongan, ada kesembuhan, bahkan juga ada pemulihan. Kita menjalani hari-hari yang sudah kita lalui akan dibawa di dalam sebuah proses kehidupan menuju pemulihan. Dan pemulihan Tuhan adalah seperti yang disampaikan di dalam firman-Nya 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka serta memulihkan negeri mereka. Inilah yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberikan pemulihan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, bahkan negeri kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kemarin tahun 2020 kita mengalami banyak hal,
yang mungkin dirasakan kesesakan, tetapi Tuhan memberikan janji pemulihan. Namun setiap hal yang bisa kita rasakan pemulihan itu, Tuhan memberikan sebuah prasyarat bagi kita. Bagaimana kita supaya bisa menerima pemulihan itu. Di situ dikatakan yang pertama adalah merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri itu berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder. Tetapi merendahkan diri itu adalah bagaimana kita membiarkan diri kita bersikap berada di bawah orang lain, di mana kita itu memperlihatkan apa adanya, kelemahan kita buka. Bahkan ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, berarti kita harus menyadari bahwa di dalam hidup kita ini ada sebuah keterbatasan, ada sebuah kekurangan, ada sebuah ketergantungan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengingat hari-hari yang kemarin, sudah adakah rasa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan? Kalau kita kemarin merasa bahwa diri kita itu paling super, mungkin di dalam pelayanan kita sudah merasa bahwa kita sudah hebat. Mungkin di dalam sebuah kehidupan kita, akulah yang paling hebat. Atau bahkan di dalam diri kita, kalau orang lain berada di bawah kita, mari kita datang kepada Tuhan untuk merendahkan diri. Artinya dengan segala keterbatasan, kekurangan kita terbuka di hadapan Tuhan bahwa kita bergantung kepadanya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ada sebuah keadilan yang kita terima. Kita mendapatkan sebuah pengampunan dosa. Kalau kemarin kita merasa bahwa diri kita hebat, untuk mendapatkan sebuah pemulihan, mari kehebatan kita tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Pelayanan kita bawa dengan terbuka, bahwa kita tidak bisa melayani di hadapan Tuhan dengan baik kalau tanpa penyertaan Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan di situ pula disebut orang yang rendah hati adalah dikasihaninya. Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Mari kita rendah hati di hadapan Tuhan supaya hidup kita mendapatkan sebuah pemulihan. Apapun pergumulan kita di hari-hari kemarin, jikalau kita rendah hati, Tuhan akan pulihkan. Itu hal yang pertama. Yang berikutnya adalah di situ dikatakan di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 tadi adalah berdoa. Berdoa. Doa sebagai orang Kristen adalah disebut nafas kehidupan. Kalau seseorang atau orang-orang percaya tidak pernah berdoa, berarti tidak pernah yang namanya bernafas. Artinya adalah kita mengalami sebuah kematian rohani. Oleh karena itu mari kita membangun untuk berdoa. Artinya memiliki komunikasi. Komunikasi yang membangkitkan. Ketika kita berdoa datang kepada Tuhan, ada sebuah komunikasi, membangun spiritual, membangun kedewasaan rohani, sehingga di dalam kedewasaan itulah kita mendapatkan hidup yang dengan hikmat Tuhan. Orang yang berdoa pasti mendapatkan dengan hikmat Tuhan, penuh dengan kebijaksanaan, bertumbuh di dalam pengertian yang benar, sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita tidak pernah berdoa, tidak ada sebuah komunikasi, hanya mengandalkan pikiran kita, emosi kita. Tetapi ketika kita mau berdoa, mau datang kepada Tuhan, kita akan diberi hikmat. Hikmat itulah
suatu saat kita pakai, hikmat itulah yang harus kita gunakan di dalam kehidupan kita, melepaskan segala persoalan kita. Dengan hikmat itu kita mendapatkan sebuah pemulihan yang dari Tuhan. Itu yang kedua. Yang berikutnya di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 tadi, adalah di situ dikatakan mencari wajahku. Bagaimana kita mencari wajah Tuhan? Nah, wajah itu menggambarkan sebuah kehadiran. Bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini karena keadaan pandemi harus bekerja di rumah. Bagaimana kehadiran itu bisa disahkan sebagai sebuah presensi kehadiran, harus dengan wajah, pakai foto. Nah, menghadirkan wajah itu sebuah kehadiran. Maka ketika kita sedang mencari wajah Tuhan, itu adalah mencari kehadiran Tuhan. Tuhan yang penuh dengan karakter kudus, kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadirkan untuk Allah yang kudus di dalam kehidupan kita, yaitu melalui apa yang kita lakukan ketika pertama kali kita datang kepada Tuhan. Ketika kita bangun pagi, apakah kita pikir sederetan pekerjaan kita atau sederetan target kita di dalam kehidupan kita, oh hari ini aku harus mendapatkan omset sekian, hari ini aku harus menyelesaikan A, B, C, begitu. Tapi mari kita datang. Ketika kita bangun pagi, seperti halnya hari ini, kita diberi kesempatan untuk doa pagi. Ini adalah suatu wujud mencari wajah Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Mazmur 63 ayat 1 sampai 3. Disitulah kita mengungkapkan bagaimana kerinduan kita untuk menghadirkan hadirat Allah di dalam hidup kita. Karena hadirat Allah itu membawa bahwa kita itu rindu tanah kering yang merindukan air. Demikian pula hidup kita tanpa penyertaan Tuhan, hidup kita itu adalah sia-sia. Dan disitulah hadirat Allah yang kita hadirkan. Ketika kita mencari wajah Tuhan, ada sebuah kekuatan untuk mengarungi kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau banyak hal kita mengalami kegagalan, janganlah kita terbelenggu di dalam kegagalan. Mari hari ini kita diberi bekal untuk Tuhan. Hanya melewati satu ayat di 2 Tawarik tadi, yaitu dengan rendah hati, dengan berdoa, dengan mencari wajah Tuhan. Karena di dalam kehidupan ini kita tidak bisa melewati sendirian. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah sumber segalanya bagi kita. Sehingga ketika kita semua merasakan betapa pentingnya hidup di dalam Tuhan. Hari ini sudah mendapatkan 3 hal yang perlu kita pelajari dan perlu kita lakukan di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus yang datang memberikan hidup. Dan hidup kita mendapatkan kelimpahan. Kelimpahan itulah pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.